Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diminta di sini untuk menyampaikan ulasan dari segi kesejarahan. Sebelum masuk ke pendekatan kesejarahan atau historical approach, saya ingin mengulas dahulu substansinya yang saya lihat ada 3 kesalahan logika berpikir. Jadi kita semua ketahui Pancasila disebut sebagai landasan filosofis NKRI. Ini berdasarkan ketetapan MPR nomor 18 tahun 98 di mana ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dalam buku materi sosialisasi 4 pilar dari MPR disebut bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, di mana pasal 2 menyebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Jadi kalau disebut bahwa Pancasila adalah ideologi, tentu berlebihan kalau ditulis di sini haluan ideologi Pancasila. Karena Pancasila sendiri sudah ideologi. Jadi tidak perlu ditambahkan di depannya Pancasila, ideologi. Nah, jadi ini kesalahan logika berpikir yang kecil bahwa terjadi pengulangan yaitu haluan ideologi-ideologi. Sebenarnya cukup haluan Pancasila. Tapi kalau kita melihat ini juga salah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haluan itu adalah bagian perahu kapal yang sebelah muka. Dan kemudian juga yang terdahulu, terdepan, kemudian pengertian ketiga, arah tujuan, dan keempat itu juga pedoman dalam politik, yaitu arah atau haluan depan. Jadi kita ketahui bahwa Pancasila itu adalah dasar. Ya. Jadi bagaimana untuk dasar itu akan diberikan haluan. Nah ini menurut saya, ini kesalahan logika berpikir yang kedua. Nah, kesalahan logika berpikir yang ketiga, yang menurut saya yang terbesar, itu adalah membuat undang-undang untuk Pancasila. Jadi kalau pakar-pakar hukum tentu bisa menjelaskan bahwa dalam hierarki perundang-undangan, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu ada ketetapan MPR. Baru di bawah ketetapan MPR itu ada undang-undang. Jadi kalau ditetapkan menurut Undang-Undang nomor 12 pasal tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, di sini kesalahan logika berpikirnya adalah membuat undang-undang untuk sumber segala sumber hukum. Dan nanti akan diletakkan di bawah TAP MPR, berarti meletakkan sumber segala sumber hukum itu menjadi undang-undang di level ketiga. Ya. Nah itu pandangan saya. Kemudian kalau kita melihat, oh ya tadi yang saya sebutkan mengenai haluan Pancasila itu adalah 2 rangkaian kata-kata yang sangat bertentangan. Nah itu yang saya maksud sebagai contradictio interminis, yaitu rangkaian kata-kata atau terminologi yang saling bertentangan. Jadi haluan itu sudah jelas penjelasannya, dan kemudian Pancasila itu adalah dasar. Bagaimana membuat haluan untuk dasar? Nah, kemudian disebutkan tujuan membuat undang-undang dasar haluan ideologi Pancasila adalah untuk pedoman para penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan sebagainya, dan arah untuk masyarakat. Ini sangat aneh bahwa setelah 75 tahun baru dibuat undang-undang sebagai pedoman untuk penyelenggara negara dan arah untuk masyarakat. Nah ini artinya dengan kata lain setelah 75 tahun, selama ini para penyelenggara negara itu dalam membuat kebijakan, polisi dan sebagainya itu tidak berdasarkan Pancasila,
dan masyarakat Indonesia selama 75 tahun itu tidak mengarah berpatokan pada Pancasila. Yang kedua mengenai pendekatan kesejarahan. Jadi kalau kita melihat misalnya, ini saya ada buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada waktu itu belum disebut Indonesia, baru BPUPK atau Dokuritsu Jionbicho Sakai. Di situ saya baca bahwa persidangan pertama mengenai untuk merumuskan dasar dari negara yang akan dibentuk, itu ada 32 pembicara. Pembicara tanggal 29 itu antara lain Muhammad Yamin sudah menyampaikan 5 butir yang memang susunannya tidak sama, tetapi esensinya sama dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Bahkan Muhammad Yamin itu menyampaikan secara tertulis. Nah sekarang kalau kita melihat bahwa setelah 75 tahun masih diperdebatkan kapan lahirnya Pancasila. Ya. Jadi selama ini yang diperdebatkan apakah tanggal 1 Juni atau 22 Juni atau 18 Agustus tahun 1945. Kalau di tahun 50-an itu pernah dimasukkan dalam perdebatan pendapat Muhammad Yamin yang disampaikan tanggal 29 Mei tahun 45. Dan ini sekarang tidak masuk lagi dalam perdebatan. Kemudian kalau kita melihat dari 3 era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Orde Reformasi sekarang ini. Jadi setiap orde itu membuat tafsir sendiri. Kalau kita lihat mungkin sesepuh-sesepuh yang sampai tahun 65-66 itu sudah di usia dewasa sekitar 20 tahun, tentu masih ingat bahwa di zaman Orde Lama itu dikenal ada yang namanya Tubapin, 7 bahan pokok indoktrinasi, ada Manipul Usdek, ya, kemudian ada Nasakom, ada Resupim, dan sebagainya. Bahkan manifesto politik itu merupakan TAP MPRS nomor 1 tahun 60. Nah, jadi pada waktu itu juga kita mengetahui sosialisasinya ke seluruh Indonesia. Saya tidak tahu apakah waktu itu juga sosialisasi ke seluruh dunia, ke masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Tetapi saya masih mengikuti bahwa ke seluruh Indonesia dilakukan sosialisasi dan jelas-jelas pada waktu itu disebut sebagai indoktrinasi. TAP MPR mengenai P4 itu dicabut oleh TAP MPR nomor 18 tahun 98. Jadi tafsir Pancasila yang dikeluarkan oleh Orde Baru itu dihapus, ya. Nah, jadi di sini ketiga TAP MPR itu, ya, TAP MPR dari Orde Lama, TAP MPR Orde Baru dicabut oleh TAP MPR Orde Reformasi. Jadi kalau kita lihat lembaga yang sama itu sudah 2 kali mencabut tafsir-tafsir tersebut. Jadi saya tidak yakin bahwa penguasa sekarang ini bisa bertahan lebih dari 20-30 tahun, sehingga apapun yang akan dikeluarkan tafsir Pancasila yang dikeluarkan oleh Orde Reformasi akan diterima. Nah, jadi saya melihat sangat berlebihan kalau misalnya Orde Reformasi sekarang masih akan membuat tafsir. Karena kalau kita lihat MPR periode 2009-2014 sudah mengeluarkan 4 pilar MPR di mana di dalamnya juga sudah ada tafsir Pancasila yang menurut saya itu agak aneh tafsir MPR itu. Dan kemudian tahun 2017 Presiden membentuk unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian dengan peraturan Presiden tahun 2018 dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya sendiri belum membaca apa saja tafsirnya. Nah, jadi sekarang kalau ini akan dilanjutkan, akan menjadi undang-undang, berarti Orde Reformasi ini sudah mengeluarkan 3 tafsir Pancasila. Saya nggak yakin bahwa tafsir dari undang-undang ini akan sama dengan tafsir yang dikeluarkan oleh MPR dalam 4 pilar tersebut. Jadi singkatnya,
melihat hal-hal ini semua, saya menyarankan agar RUU haluan ideologi Pancasila ini tidak dilanjutkan alias dihentikan, bukan ditunda. Jadi mungkin sebagai closing statement dari segi kesejarahan, kita mendengar ada gium sejarah berulang kembali, history repeats itself. Dan saya melihat sejarah berulang kembali karena pelaku sejarah itu tidak belajar dari sejarah. Ini kelihatan misalnya sekarang sudah dibuat tafsir-tafsir yang nanti akan dihapus lagi. Nah, jadi anggota DPR, anggota MPR, ya, pemerintah, bahkan seluruh rakyat Indonesia adalah pelaku sejarah. Mengenai besar kecilnya, itu tergantung peran masing-masing, dan kemudian bagaimana akan ditulis dalam sejarah, itu tergantung dari sikap, perbuatan, kebijakan, dan sebagainya yang dilakukan oleh para pelaku sejarah. Kepada para pelaku sejarah, saya menyampaikan ini yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, sebagai penutup pidatonya di depan Kongres. Kongres Amerika Serikat itu adalah parlemen dan DPD atau Senat pada 1 Desember tahun 1862. Ini perlu dicermati oleh para pelaku sejarah. Lincoln mengatakan, sesama warga, kita tidak bisa melarikan diri dari sejarah. Kita dari Kongres ini dan pemerintahan ini akan diingat terlepas dari diri kita sendiri. Tidak ada signifikansi pribadi atau tidak signifikan yang dapat menyelamatkan salah satu dari kita. Pengadilan yang berapi-api yang kita lalui akan menyoroti kita dalam kehormatan atau kenistaan sampai generasi terakhir. Ya. Jadi secara keseluruhan, ini di era perang modern, untuk menghancurkan satu negara, itu 3 hal dilakukan. Pertama, menghancurkan konstitusinya. Kedua, menghancurkan sejarahnya. Ketiga, mengadu domba masyarakatnya, ya, untuk dipecah belah. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa memang awalnya tahun 98, sudah tahun 99 sampai 2002, sudah dihancurkan Undang-Undang Dasar 45 diganti menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Nah, jadi saya melihat kalau mungkin secara keseluruhan bahwa ini adalah kelanjutan untuk mengacaukan. Tetapi alasan sebenarnya ya itu mungkin hanya PDIP yang mengetahui, ya, yang mungkin formal dikemukakan ya dengan tujuan mulia. Tetapi kalau kita lihat ya mungkin sedikit latar belakangnya. Ini digagas pertama kali bulan Februari tahun 2002. Dan kalau kita lihat misalnya, kita tentu mencurigai bahwa ada kasus suap yang dilakukan oleh anggota PDIP yaitu Harun Masiku, yang sejak tanggal 13 Januari itu hilang. Jadi bisa saja dituduhkan bahwa ini memang salah satu, ini begini, jadi belum muncul kasus pandemi COVID-19. Jadi bisa saja dicurigai bahwa ini salah satu upaya untuk menutup kasus Harun Masiku. Tetapi ternyata muncul pandemi COVID-19 dan bulan April diteruskan, melanjutkan dengan dibuat kajian akademik dan sebagainya. Nah, jadi luar biasa. Di tengah-tengah seluruh bangsa sedang mengalami kesulitan, mengapa dibahas hal-hal yang sangat kontroversial? Jadi saya sepakat, mengapa bahwa Pancasila yang harusnya mempersatukan seluruh anak bangsa, kok sekarang dibuat menjadi kegaduhan. Nah, jadi saya dalam hal ini dari awal tulisan saya tanggal 12 Juni sudah tegas ya bahwa RUU HIP tidak perlu dilanjutkan dan dibatalkan, bukan ditunda. Mungkin sekian itu. Terima kasih.